warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fariza dari jurusan akuntansi dengan NIM 18230030. Di sini saya akan mereview artikel jurnal internasional yang berjudul Peraturan Arus Modal Efek pada Likuiditas dan Peran Kualitas Pelaporan Keuangan. Pembahasan teori. Krisis keuangan Eropa yang dimulai sebagai krisis utang dan dilanjutkan sebagai krisis keuangan umum memiliki dampak yang signifikan lebih banyak pada sejumlah negara-negara Eropa Selatan yang berkaitan dengan seluruh negara zona euro. Ketidakmampuan negara-negara ini meminjam uang melalui pasar karena tingkat suku bunga menyebabkan sejumlah tindakan yang ditargetkan membatasi dampak negatif dari krisis. Tindakan ini berkisar dari kenaikan suku bunga pajak atau penurunan upah dan pensiun terhadap pembatasan arus modal. Keadaan ini adalah yang pertama di mana ukuran ekstrim seperti kontrol modal digunakan di Uni Eropa, yang pasti sudah ada. Kasus yang akan kita bahas yaitu perusahaan menghadapi masalah likuiditas tunai yang menyebabkan masalah produksi karena akses terbatas terhadap bahan baku dan masalah baku impor karena peningkatan piutang usaha. Terlepas dari efek pesanan pertama ini pada perusahaan, batasan arus modal juga mempengaruhi pasar saham karena penurunan likuiditas dasar pasar. Sebagai Levin dan Zervos berpendapat, likuiditas dasar kenaikan setelah liberalisasi pasar dan mengingat likuiditas tersebut merupakan indikator pertumbuhan PDB jangka panjang. Dapat ditegaskan bahwa dampak negatif dari kontrol modal pada likuidasi pasar juga harus memiliki negatif berdampak pada ekonomi nyata. Objek penelitian atau sampel. Sampel yang digunakan dalam data berasal dari database Global Commustat untuk periode 2005 sampai 2018. Dua sampel terpisah digunakan. Sampel pertama memiliki frekuensi harian dan digunakan untuk menghitung tidak hanya variabel likuiditas persentase kuartal dari pengembalian saham harian non-euro dan persentase kuartalan dari pengambilan saham harian non-negatif, namun juga standar deviasi pengembalian saham, volume perdagangan kumulatif, harga penutupan rata-rata pengembalian saham, kembali ETA, hasil mutlak dari ukuran bit-list untuk setiap kuartal. Untuk sampel ini mengikuti penelitian sebelumnya tentang likuiditas. Penelitian ini menawarkan saham penny yang didefinisikan sebagai saham yang memiliki nilai kurang dari 1 euro. Selain itu, salah satu langkah kunci yang kita gunakan yaitu Z-score. Juga diperkirakan tanpa persediaan saham, namun kemudian rileks pembatasan ini dengan memberikan pemeriksaan ketahanan tanpa mengecualikan saham penny. Teknik analisis data. Model penelitian ini mengekspresikan proxy illiquidity sebagai fungsi sejumlah variabel berdasarkan opacity dan consister bersyarat. Sejumlah variabel binar yang merupakan proksi untuk periode penghematan dan pengendalian modal dan sejumlah variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum pengembangan model utama, penelitian ini menyajikan model yang digunakan untuk menghitung konservatisme kondisional dan tindakan pengelolaan laba. Secara khusus untuk estimasi tingkat konservatisme bersyarat dan dengan menggunakan metodologi Kahn dan Watts. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara penghematan dan likuiditas yang menjadi lebih besar selama periode kontrol modal bagi negara-negara yang terkena dampak. Selain itu, penelitian ini menemukan hubungan positif antara konservatisme kondisional dan likuiditas yang berubah menjadi negatif selama periode penghematan dan pengendalian modal. Analisis tambahan menunjukkan bahwa temuan ini mungkin terkait dengan penerbangan ke quality fenomena, di mana investor menggunakan investasi yang kurang berisiko sebagai penanggulangan terhadap efek krisis. Sekian penjelasan dari review artikel saya dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.